Gimana nih? Di kantor? Kantor. Iya, jadi hari ini saya Sadam dan Safira. kita bakalan review film Venom yang baru kita tonton Kemarin hari Rabu benar. di Bioskop 21. PIM. Ya di PIM ya, di Bioskop 21 Mall yang Hit berlokasi di di PIM Palembang. di Palembang. Jadi kita berdua nontonnya kemarin pemutaran pertama ya. Sama terus langsung nonton kece kan. Iya, dapat kupon lah gitu. Jadi film Venom ini bagi teman-teman yang mungkin belum nonton ya dan butuh review dari kita berdua, kita bakalan kasih. Jadi mau tanya dulu nih sama Safira, buat Safira yang notabene-nya jarang nonton film yang temanya kayak hero-hero, superhero, orang jahat gitu ya. Gimana sih perasaannya selama nonton film yang durasinya kurang lebih sekitar 2 jam, 112 atau 116 menit gitu. Perasaannya gimana gitu? Nonton sama saya terutama. Bukan itu yang dibahas cuy. Oke, terus gimana perasaannya pas nonton? Perasaannya Jangan spoiler dulu, jangan spoiler. ya spoiler. Terus perasaannya senang, tapi dengan filmnya bukan dengan orangnya sis. Terus lucu sih filmnya tuh, terus agak ada jijik-jijiknya gitu kan. Iya. Yang gitulah pokoknya. Dia sempat nutup mata pada saat adegan Venomnya masih dalam bentuk cairan ya. Gitulah pokoknya. Sempat nutup mata kayak gini ya. Perasaan kayak mainan adik-adik gitu. Mainan apa sih mainannya itu? Jelly-jelly, slime ya, kayak slime. Oke, jadi Venom ini adalah film buatan Sony kerjasama sama Marvel. Buat teman-teman yang mungkin bingung kenapa nggak ada Spider-Man-nya, karena emang ini universe-nya atau ceritanya emang dibuat berdiri sendiri ya. Jadi Sony mutusin untuk menjadikan Venom sebagai karakter utama dari film ini. Nah, menurut Ira sendiri nih, Venom itu seperti apa sih karakternya kalau menurut Ira dari awal nonton sampai akhir? Sebenarnya Venom tuh baik, ingin menyelamatkan dunia aja. Cuman tetap ada jijik-jijiknya gitu. Berawal dari jijik, tapi baik. Ya, dia dari jijik terus jadi cinta. Bukan cinta. Oke, kita mulai reviewnya tuh dari awal cerita ya. Jadi kita nggak akan bahas kenapa Sony kerja sama ini, enggak, kita bahas yang ringan-ringan aja. So, kita mulai nih ya. Jadi waktu awal pertama masuk ke bioskop dan lihat adegannya, Venom ini untuk awal kayaknya temponya agak lambat ya, karena emang pembukaan ceritanya itu dimulai dari karirnya si Eddie Brock yang diperanin sama Tom Hardy. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum kenal Tom Hardy, dia ini yang meranin Bane di filmnya Batman Dark Knight Rises. Dan dia cakep. Susah lah ngomong sama cewek yang soal cakep. Nah, jadi emang kurang lebih di paruh pertama film itu pokoknya tentang hidup dia dulu diceritain. Awalnya emang menarik sih ya. Awalnya emang menarik, tapi aku agak sempat nguap di bagian itu karena emang itu kalau cewek harus loh. Jadi kan semangat baru. Susah kalau soal cewek bilang soal romance itu emang pakai hati ya. Oke, jadi emang ceritanya memang agak sedikit lambat berjalannya di bagian awal pertama film, tapi udah mulai naik temponya udah mulai naik pada saat si Eddie Brock ini dibawa masuk ke salah satu ruangan. Kita nggak akan disebutnya pula. Ya udah. Jadi memang si ceritanya ini baru mulai terasa pada saat si Venom memasuki tubuh ya, dalam bentuk cairan gitu ya. Dia masih tetap jijik ya karena melihat bentuknya yang cairan gitu. Jadi memang ceritanya memang udah mulai terasa menarik pada saat udah memasuki pertengahan film, itu terasa banget. Dan juga kita merasa bahwa chemistry antara Venom sama si Eddie Brock ini terasa dan menghasilkan sesuatu yang lucu loh sebenarnya. Kan mereka tuh ada yang gitu deh ya, tonton. karena dari semua review film yang aku lihat bahwasanya film Venom ini sempat kalau nggak salah kabarnya dipotong sekitar 30 atau 40 menit karena emang banyak mengandung unsur humor-humor yang agak dark yang memang mungkin kayaknya nggak cocok buat penikmat film Indonesia kali ya. Tapi memang chemistry antara si Eddie Brock sama si cairan ini, si Venom ini emang benar-benar terasa dipadatkan jadi dalam satu film yang kesana kayak yang awalnya si Venom ini sifatnya yang sadis, tapi malah bisa bersahabat ya, bisa friendly gitu. Nah itu sedikit. Tapi memang yang aku agak sayangkan itu adalah adegan bertarung ya, karena kan di sini ada 2 adegan yang klimaks. Ada adegan klimaks di mana ada adegan kejar-kejaran ya pada saat yang sama di trailer. Bertarung. Kejar-kejaran bertarung.
bertarung di bagian kedua, bagian terakhir ya. Jadi emang ada adegan yang memang sama di trailernya, dan memang benar-benar dibikin bagus sama Sony, terutama di bagian musiknya, karena kita ngerasa thrill banget di bagian musik itu. Aku aja sempat beberapa kali duduk di pinggir kursi istilahnya tuh ya, saking excitednya. Jadi overall kalau bagi saya dulu nih, Venom ini ceritanya cukup menarik, karena emang aku pribadi udah nunggu dari sejak awal Spider-Man film pertamanya keluar ya, tahun 2000 berapa aku lupa. Sedangkan dia juga orangnya baru nonton. Dibuka di sini. Tapi terus terang untuk orang yang baru mengenal sosok Venom, maksudnya tuh baru mengikuti Venom tuh lumayan loh, diterima. Nah, diterima. Oke. Itu sekilas pendapat kami terhadap film Venom. Nah, kita mulai bahas yang masalah yang minusnya atau yang kurang. Nah, kalau menurut Ira, apa sih ada yang kurang gitu? Yang di dalam Venom itu ada yang kurang gigit gak sih di dalam filmnya itu? Tapi jangan sebut inti ceritanya, ntar spoiler lagi. Belum ngomong. Ah iya. Ngomong. Nggak ada sih. No, nggak ada. Terbuai dengan Tom Hardy. Cakep. Tipikal Arab gitu ya. Itu yang bosnya ya cakep. Oh ya, si bosnya si Carlton Drake itu diperanin sama, kalau nggak salah emang keturunannya nih. Keturunan Arab ya. Jadi Ira itu pada saat bosnya keluar, udah teriak-teriak dalam bioskop gitu ya. Jadi intinya adalah aku nonton bukan ngeliat yang si giginya itu, ngeliat orang-orangnya aja cuy. Iya, lumayan lah. Kalau buat aku pribadi sih yang dia nggak merasa ada yang kurang, tapi kalau aku merasa ada yang bagian yang kurang gigit, terutama di bagian fighting, terus juga drama ya. Iya, awalnya drama. Nggak, maksudnya dramanya itu kerasa kayak kurang gigit gitu. Jadi interaksi antara si Eddie Brock sama si ceweknya si Anna ini, aku ngerasa kayak, kalau aku sebagai cowok sesuatu yang kayak dipaksakan gitu. Nggak tahu kalau kamu sebagai cewek rasanya kayak gimana dramanya mereka berdua itu, kisah cinta. Kan itu cinta segitiga Pak sebenarnya. Oh, cinta segitiga. Nggak, sebenarnya bukan cinta segitiga sih. Apa namanya, ibaratnya cinta yang ditikung. Iya. Nah, jujur. Wow, Saya pernah merasakan itu. Dari Venom. Oke, jadi emang Oke, baiklah. bagi yang teman-teman yang mungkin penikmat film Marvel sejati ya, yang emang Dan menurut Ira, kalau misalnya cowoknya pencinta film Marvel, terus punya cewek yang senang drama, wajib deh nonton. Jadi kan dapet Marvelnya dapet, dramanya dapet. Tapi kalau bagi aku pribadi dramanya masih agak kurang ngigit, karena emang komposisinya kan Kalau ngigit baper Pak, serius. Mending nonton yang lain kalau gigit. Kan ini mau bahas Venomnya. Iya, emang Gitu. ya emang sih. Ya, tapi memang kalau bagi aku sih agak minusnya itu adalah di bagian dramanya yang masih kurang nendang gitu. Agak beda sama drama waktu si Peter Parker sama si Mary Jane ya, yang di film-filmnya yang terdahulu gitu. So, balik lagi ke film Marvel, Venom ya, karena kita tadi sudah terlalu muter jauh ke bagian asmaranya. Jadi kalau buat Ira pribadi, skornya berapa nih dari 1 sampai 10? Aduh, untuk Babang Cakep. Untuk Babang Cakep bukan buat si Slam tadi ya. 8 deh. Babang Cakep. Film, Bu. Film. Bukan Babang Cakep yang tampangnya ke Arab-Araban itu. Babang Cakep ada di situ. Babang Cakep. Ada Babang Andika. bukan dia. Bukan dia. Babang Cakep. Overall filmnya berapa nih skornya? 8. 8. Kenapa kasih 8? Karena Babang Cakep. Oh bener loh, Iya, karena Babang Cakep. 8. Oke, 8 ya kalau dari Ira. Kalau dari aku sih masih 7 ya. Karena emang ini filmnya dari apa yang sudah aku baca masih pembuka. Jadi kita bakal disajiin sama universe lain dari Marvel di bawah tangan Sony. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih merasa Venomnya kurang gigit, ditunggu aja, karena emang setelah film Venom ini seperti biasa film Marvel itu ada banyak Easter eggs, ada banyak, bukan banyak sih, ada post credit scene setelah itu. Jadi buat teman-teman yang nonton Venom jangan dulu keluar, jangan spoiler, jangan keluar dulu karena ada 2 Easter eggs, ada 2 post credit scene. Tapi kalau teman-teman yang emang baca komik Marvel, tahu sejarah tentang Venom pasti tahu deh, karena di dalam film ini ada banyak sekali Easter eggs
terutama sosok yang memang sering hadir di dalam film-filmnya Marvel. Nah, Jadi tungguin sebelum keluar bioskop, tungguin. Nunggu tuh oke. asik loh. Jadi overall kalau menurut saya 7, kalau menurut Ila 8. Kesimpulannya Gak adalah mau dinilai, gak mau ngasih nilai lebih, takut dikalahkan sama Babang Cakep. jadi film ini pantas banget buat ditonton, terutama ngajak keluarga. Tapi emang harus hati-hati karena unsur. Jangan jangan ngajak anak 17 tahun. Ya karena ratingnya PG-13, jadi anak-anak di bawah 13 tahun itu 13, kalau nggak salah nggak boleh nonton. Tapi tetap aku aja kemarin tutup mata. Ada bagian yang aku tutup mata. ada bagian tutup mata. Ada selemnya itu. Bagian selain. Tutup mata. Geli ya. Geli. Tapi nah kita lupa bahas apa sih bagian yang paling keren menurut kamu di dalam film itu selain Wah, yang gitu dong, Lupa, yang bikin tapi tutup lupa. mata dong. yang bikin tutup mata itu yang paling keren. Iya, yang paling keren. Yang mana? Yang tutup mata. Yang waktu Eddie sama si Venom bersatu. Oh bersatu. Pakai buku nikah ada itu. ya, memang itu bagian yang paling kerennya adalah pada saat si ya ini juga ada di trailer, jadi kita nggak spoiler ya. Pada saat si Eddie Brock-nya transformasi jadi Venom, apa istilahnya kalau kita nyebutnya switch up atau make Masuk ke raga. berubah gitu. Itu yang paling keren, yang paling benar-benar bikin aku sampai langsung sampai Pengen. apanya pengen bu Pengen berubah. pengen berubah. Oke, itu aja sedikit review film Venom dari kami ya. Tapi kita pengen ingetin lagi buat teman-teman, buat para penikmat film, selalu pilihlah tontonan yang baik ya, yang sesuai dengan kriteria umur kalian, dan yang paling penting adalah Jangan tonton yang bajakan. benar, jangan tonton yang bajakan. Luar biasa. Dukung film-film buatan sinias, baik itu sinias dunia maupun sinias lokal. Jangan kebiasaan Bajak sering aja. bikin bikin instastory atau mutu-mutu pas filmnya tayang, karena itu termasuk pelanggaran, Termasuk pembajakan. termasuk pembajakan juga. Jadi buat kalian yang punya kebiasaan sering rekam, motret pas adegan, tolong deh dikurangin atau bisa jangan lagi gitu ya, karena memang kebiasaan itu ada peraturan hukumnya. Kadang kan pengen eksis, ih udah nonton ini padahal Ya. sendirian. Allahu Akbar ya Karim. Terus juga bagi yang sering nonton bioskop, jangan keseringan deh ngidupin HP di dalam bioskop. Nganggu, sumpah. Karena nganggu. Kecuali memang mungkin ada hal yang penting kali ya, panggilan kantor, panggilan suami, panggilan istri, alam. panggilan alam. Ya, jadi dukung terus perfilman dunia dan perfilman lokal, jangan support pembajakan, dan yang paling penting apa nih? Nanti selanjutnya kita bakal review film Indonesia juga. Kita bakal review banyak film, bukan cuma film luar aja, film Indonesia kayak film kartun, film drama, film drakor, apalah itu kita semua bakal review. India jangan lupa India, Arab. Oh, dia senang pria India. Wow. Oke, sekian dari kami. Saya Thomas Jordi. Saya Laudia Cynthia Bella. Sekian review Venom dari kami. Terima kasih Sampai banget. ketemu di review film selanjutnya. Ya, terima kasih banyak banget udah mau nonton, dan akhir kata wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih banyak.